Halo guys, welcome back di Ibadah Sekolah Minggu GKL yang versi online. Di sini ada C. Silvi Dan aku Laura. Dan aku Gavin. Halo semuanya. Jadi sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, C. Silvi mau tanya nih, minggu lalu waktu hari Jumat sama hari Minggu kita mengadakan apa ya? Aku tahu. Jumat Agung dan Paskah. Benar sekali. Ayo, bedanya apa Jumat Agung dan Paskah? Nah, kalau Jumat Agung itu memperingati hari Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Benar sekali. Kalau Paskah? Kalau Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan kita yang menang atas maut. Yeay, benar sekali. Jadi yuk mari kita mau memulai ibadah hari ini. Kita mau fokuskan diri kita kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masing-masing. Nah, walaupun kita sudah melewati Paskah dan Jumat Agung, aku harap kita semua bisa tetap mengingat kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan kepada kita. Mari aku mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini. Kita mau puji Dia, kita mau berserah kepada Dia, karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Tuhan, di dalam hidupku ini, Kau yang selalu memberi rancangan selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
kasih ya Bapa untuk kesempatan-Mu sekali lagi. Walaupun kami tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah, tapi terima kasih ya Bapak karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan memuji Engkau, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang siapkan hati pikiran kami, sehingga setiap dari kami bisa mendapatkan berkat daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih, menyerahkan ibadah kami ke depannya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo teman-teman, kita semua mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mengangkat suara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya akan pimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh Engkau berikan sampai sekarang ini. Di tengah pandemi virus corona, banyak orang yang sakit, juga tidak sedikit yang harus meninggalkan dunia ini. Tapi kami bersyukur jika kami masih boleh datang ke sekolah minggu, boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong sertai untuk firman Tuhan yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, di sini Lase Ivan punya sebuah amplop. Nah, amplopnya di sini Lase Ivan ada kertasnya. Jadi begini, Lase Ivan mau ngomong seperti ini. Sekarang kalau misalnya
kalian ya, si Ivan panggil, nih si Ivan kasih kertas putih seperti ini, kalian mau enggak? Dan si Ivan tebak pasti kalian enggak mau, karena untuk apa gunanya kertas putih kecil seperti ini? Enggak ada gunanya sama sekali. Maka dari itu, si Ivan mau taruh kertas putih ini tuh di dalam amplop ini ya. Si Ivan taruh kertas putih ini tuh di dalam amplop ini, lalu si Ivan tutup terlebih dahulu. Nah, amplop putihnya ada di kertas putihnya ada di dalam amplop ini. Kalau kertas putih tadi itu si Ivan kasih ke kalian, kalian nggak mau karena kalian pasti akan bilang, untuk apa loh si Ivan? Nggak ada gunanya kertas putih ini. Tapi bagaimana kalau misalnya kertas putih itu jadi uang? Jadi si Ivan nggak kasih kalian kertas putih, tapi si Ivan kasih kalian uang 50.000. Nah, 50.000 ini lumayan lah ya, kalian pasti mau karena bisa dibuat beli ini, beli itu, dan beli semuanya. Nah, hari ini si Ivan tuh mau cerita seseorang di dalam firman Tuhan yang dulu hidupnya tuh nggak ada gunanya sama sekali. Banyak sekali orang-orang yang nggak pengen ketemu sama dia karena nggak ada gunanya sama sekali. Buat masyarakat juga nggak ada gunanya. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya diubahkan dan hidupnya menjadi berguna, hidupnya disenangi oleh banyak orang. Nah, hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, kita akan baca ayat per ayat, kemudian nanti si Ivan akan jelaskan buat adik-adik semuanya, buat teman-teman semuanya ya. Jadi dikatakan demikian ya, ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi firman Tuhan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini mengatakan bahwa ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Jadi dia itu lumpuh sejak dari lahir, keluar dari perutnya mamanya sudah lumpuh. Dan kalau kita lihat di pasal yang keempat, ayat yang ke-22, dia itu sudah lumpuh, umurnya itu 40 tahun lebih. Jadi sudah sangat lama sekali dia dalam kondisi yang lumpuh itu. Dan kegiatannya setiap hari itu bangun pagi, kemudian dia pikir, oke, bentar lagi aku akan diantarkan oleh saudara-saudaraku untuk pergi ke Gerbang Indah di depan bait Allah itu, kemudian aku akan meminta-minta di situ. Udah, nanti aku dapat uang, nanti aku akan dijemput lagi oleh saudara-saudaraku pulang. Besok akan seperti itu lagi. Dan ayat yang pertama dan kedua menjelaskan apa yang menjadi kebiasaan dari orang tersebut. Kemudian dilanjutkan. Ketika orang itu melihat, ayat yang ketiga, bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat yang kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, hari itu seperti biasa dia bangun pagi, dia pikir, oke, habis ini aku akan siap-siap, saudara-saudaraku akan mengangkat aku, membawa aku, kemudian meletakkan aku di depan Gerbang Indah dan aku akan bekerja seperti biasanya. Dan hari itu dia nggak pernah tahu bahwa hari itu adalah hari yang mengubahkan hidupnya. Hari itu dia bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Ketika dia bertemu dengan Petrus dan Yohanes, dia menatap mereka, menginginkan mendapatkan harapan. Harapannya apa? Mendapatkan uang seperti biasanya. Dia berharap, oke, ini orang lain lagi yang akan memberikan aku uang pada hari ini. Jadi dia menatap kepada Petrus dan Yohanes ingin mendapatkan uang dari mereka berdua. Tetapi di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah.
Dan ayat yang ke-10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Orang itu hari itu mengharapkan mendapatkan uang, tapi hari itu orang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes memberikan kesembuhan bukan karena hebatnya Petrus dan Yohanes, tetapi karena kuasa Tuhan Yesus. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa orang-orang yang ada di sekitar sana itu mengenal orang itu sebagai orang yang dulunya itu lumpuh. Mereka tahu mereka itu orang yang lumpuh, tetapi ketika disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dan banyak sekali orang-orang yang memuliakan nama Allah. Teman-teman semua, bagaimana dengan hidup setiap hari kita saat ini? Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, apakah hidup kita sudah diubahkan? Apakah hidup kita sudah memberikan dampak kepada orang lain? Seperti sunat yang tadi ini. Ketika hidup kita cuma bagaikan kertas putih, mungkin ya nggak ada gunanya, nggak ada orang yang mau. Tetapi Tuhan Yesus itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus memberikan segalanya buat setiap dari kita. Tuhan Yesus membuat hidup kita berguna. Dan Lause berharap setiap dari kita setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus kita memiliki kemenangan. Minggu yang lalu ketika Paskah kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Dan hidup di dalam Tuhan Yesus itu adalah hidup yang berpengharapan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari, boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan yang tolong agar setiap dari kami sejak masa muda kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman dan menaati kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, teman-teman semuanya, ayat hafalan hari ini terambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi ya, Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi teman-teman semua, ingat ya, kalau cuma Tuhan Yesus saja, melalui darah Tuhan Yesus kita ditebus, diselamatkan, dan diubahkan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mau menjadi dampak di kehidupan kita, di keluarga, di saudara, di teman-teman kita semua. So, let's share this blessing to all of your friends dan jangan lupa subscribe. Oh
Biarlah Engkau saja Tuhan yang selalu menjadi Tuhan atas hidup kami. Biarlah kami percaya bahwa Engkau yang akan selalu memberkati kami, Engkau yang akan selalu memelihara kami throughout the weekend Tuhan, sampai minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Biarlah Engkau saja yang menjadi batu sandaran bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.